Halo Ibu Nopri, selamat sore. Halo Pak Sabar, selamat sore. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Hari ini baik Pak, walaupun banyak kesibukan-kesibukan, tapi tetap semangat begitu Pak. Iya, Bapak apa Pak, kabar? seperti kalau saya kabar sehat, Bu, luar biasa, kabar sehat. Baik Ibu, apa kira-kira ini yang mau kita bicarakan pada hari ini? Begini Pak, eh, akhir-akhir ini saya merasa ada kendala dalam pekerjaan saya. Kendalanya dari rekan guru yang lain gitu Pak. Dimana Iya, seperti yang kami sepakati di sekolah kami itu, bahwa setiap guru itu harus hadirnya paling lama pukul 7.30. Nah, namanya kita sebagai pendidik pasti kita harus mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Namun Pak, ada guru itu yang sering sekali telat kehadirannya lebih dari pukul 7.30 seperti itu Pak. oh begitu ceritanya Bro ya. Baik, sebelum kita memulai, nah kira-kira menurut Ibu eh, apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita ini yang Ibu harapkan? Tujuan dari percakapan ini yang saya harapkan nanti saya dapat solusi kira-kira bagaimana nanti untuk mengubah rekan saya tadi yang tadinya terlambat bisa lebih cepat hadir, Pak. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu menginginkan ada perubahan di rekan Ibu masalah ketepatan waktunya hadir di sekolah. Iya, benar sekali, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, tadi Ibu mengatakan mengenai kehadiran. Nah, pertama seperti ini dulu. Menurut Ibu, apa yang menjadi kriteria ketepatan untuk hadir di sekolah menurut Ibu? Menurut saya kriteria yang cepat hadir ke sekolah itu, Pak, hadirnya sesuai dengan kesepakatan yaitu pukul 7.30. Dan kalau bisa hadirnya itu sudah sebelumnya, minimal pukul 7.28 sudah sampai di sekolah. Itulah menurut saya yang hadir tepat waktu, Pak. Oke, berarti menurut Ibu tadi hadir tepat waktu, datang di 7.30. Atau bahkan Iya, sebelum 7.30 sudah hadir di sekolah ya, begitu Bu ya. iya Pak, iya. Baik Ibu. Begini, saya nanyakan sekali lagi ya. Kira-kira menurut Ibu nih ceritanya. Kira-kira menurut Ibu, adakah permakluman misalnya nih, kalau terlambat sekian menit nggak apa-apa deh Pak, asalkan jangan sampai sebegininya gitu. Bagaimana kira-kira Bu? Oh, menurut saya sebenarnya ada sih Pak. Kita pasti kasih kelonggaran waktu seperti itu maksudnya kan Pak. Eh, saya bisa memberikan kelonggaran waktu sekitar maksimal 5 menit lah ya Pak ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa murid-murid kita itu kan namanya anak SD, harus tetap kita lihat bagaimana kelakuan mereka. Terkadang mereka itu eh, kecarian, guru kami mana, seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah hadir pukul 7.30, maka murid-murid itu sudah siap untuk belajar dan tidak mencari-cari guru yang belum hadir, seperti itu Pak. Oke, berarti tadi Ibu mengatakan bahwasanya kaitannya kepada kehadiran si guru tadi kan Ibu kan. Nah, begini ada rasa permakluman yang bisa kita maklumi batas keterlambatannya sampai di mana begitu Bu ya. Selain tadi harus datang di 7.30. Nah, begini Bu, saya pengen tahu nih jadi ceritanya nih. Eh, Alamat Ibu itu, tempat tinggal Ibu itu kira-kira seberapa jauh dari rumah? Eh, alamat guru yang terlambat ini hanya 10 menitnya Pak dari sekolah. Oh, begitu. Iya Pak, makanya saya heran, kira-kira ada apa dengan ibu ini, kenapa sering hadirnya itu lewat dari kesepakatan kami di sekolah Pak. Iya, iya, baik-baik Bu. Sementara tadi rumah Ibu itu dari sekolah, sekolah ke rumah Ibu itu hanya 10 menit, tapi bisa terlambat sampai Iya, sebegitunya begitu Bu iya ceritanya. Pak. Oke, baik Ibu Nofri. Kira-kira dari level 1 sampai 10 berada di level berapakah kehadiran Ibu itu setiap harinya di sekolah? Dari level 1 sampai 10, kira-kira guru tadi di level 6 Pak,
karena dia sering terlambatnya itu hanya di sekitar 10 menit ke 20 menit dari waktu kesepakatan di sekolah kami. Oke, berarti si guru tadi berada di level 6 begitu Bu ya. Baik Ibu, kira-kira setelah dari pembicaraan kita ini, Ibu mengharapkan level si guru tadi berada di level berapa setelah pembicaraan kita ini nantinya? Saya harapkan setelah percakapan kita ini Pak, saya ingin guru tadi bisa beralih ke level 9, di mana guru tersebut hadirnya itu pukul 7.32 atau 7.35, 5 menit lebih lama, karena pada waktu 2 sampai 5 menit itu saya bisa menghandle kelas saya gitu kan Pak. Karena seperti yang kita ketahui, kita akan mempersiapkan anak-anak untuk belajar, misalnya mempersiapkan situasi kelasnya, kebersihan kelasnya, kerapian tempat duduknya, seperti itu. Itu bisa saya handle selama lebih kurang 5 menit, Pak. Iya, baik Ibu. Berarti Ibu menginginkan tadi level si guru tadi, masalah kehadirannya berada di level 9 begitu Ibu ya. Iya, Pak. Dengan tujuan supaya tidak mengganggu fokus pembelajaran di kelas begitu Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira dari versi Ibu sebagai rekan sejawat dari si guru tersebut, hal apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu si guru tadi supaya bisa hadir tepat waktu begitu Bu? Hal apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan? Apa ya? Mungkin saya akan berbicara dengan si guru tadi, Pak, untuk mungkin menanyakan alasannya terlebih dahulu gitu, Pak. Iya. Oke, berarti Ibu akan melakukan pendekatan pribadi ke pribadi Bu ya. Pendekatan Iya, Pak. empat mata boleh kita bilang. Nah, begini Bu, ketika kita mau mengingatkan seseorang, ya, ketika kita mengingatkan seseorang berarti kita harus paham dulu bagaimana caranya supaya dia tidak tersinggung. Kira-kira bagaimana langkah Ibu supaya ketika Ibu memberikan saran lah, ini ceritanya kita bilang, ketika Ibu memberikan saran supaya si guru tersebut tidak tersinggung, bisa masuk ke dalam pikirannya begitu Ibu. Gini Pak, kebetulan kan guru yang sering terlambat ini guru yang sudah senior gitu ya Pak. Jadi ya pasti saya juga berhati-hati untuk mengajak berbicara beliau supaya jangan tersinggung. Mungkin saya akan ajak ngobrol basa-basi dulu, ngobrol bercanda-bercanda dulu. Kemudian saya akan mengajak guru tersebut tadi ngobrol, ajak ke kantin gitu Pak, supaya suasananya lebih santai sambil ngeteh. Kemudian di pembicaraan-pembicaraan yang sedang basa-basi tadi, saya akan memasukkan pertanyaan saya, kira-kira apa sebenarnya kendala dari guru tersebut, kenapa bisa sering hadirnya terlambat? Mungkin ketika saya sudah tahu apa alasan atau akar permasalahan dari keterlambatannya, saya bisa mungkin memberikan saran kepada guru tersebut agar dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah, terutama kebetulan dia masuk di kelas saya Pak di jam pertama. Iya benar Bu ya, berarti kita tunggu membuat dulu suasana tenang baru kita kasih saran begitu Bu ya. Iya Pak. Ketika di dalam memberikan saran tadi sampai di titik itu, kira-kira menurut Ibu perlukah rekan-rekan sejawat kita libatkan atau bahkan kepala sekolah? Kalau di tahap awal ini menurut saya belum ya Pak, masih cukup antara saya dengan guru yang bersangkutan. Namun ketika masih belum ada perubahan, mungkin saya akan melibatkan orang lain, mungkin rekan sejawat ataupun mungkin kepala sekolah akan saya libatkan dalam proses perubahannya si guru tadi, Pak. Iya benar Ibu ya. Berarti kalau pendekatan empat mata tadi berhasil, tidak perlu dilakukan yang kedua begitu Bu ya. Tapi kalau pendekatan yang pertama tadi tidak berhasil, dengan terpaksa berarti kita butuh bantuan dari rekan sejawat maupun kepala sekolah begitu Ibu ya. Iya Pak, iya. Nah, baik Ibu, kira-kira menurut Ibu kapan nih rencana ini mulai Ibu aplikasikan, mulai Ibu terapkan? Mungkin minggu depan ya Pak, karena kebetulan minggu depan itu kami biasanya memiliki waktu yang kosong, sama-sama tidak sedang mengajar di kelas. Di situ akan saya ajak guru tadi untuk membicarakan
ataupun melakukan pendekatan kepada guru tadi, Pak. Oke, baik. Berarti Ibu akan merencanakan bahwasanya akan melakukan akan memberikan saran kepada si guru tersebut di minggu depan begitu Ibu ya. Iya, Pak. Eh, dari percakapan kita nih sampai kita di pada tahap terakhir sekarang, kira-kira menurut Ibu bagaimana cara Ibu memandang permasalahan Ibu ini dan kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Hasil percakapan dari kita ini menurut saya ya Pak, saya sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang mengganggu saya, yang menjadi kendala saya beberapa hari ini. Setelah kita berbincang-bincang tadi, saya bisa mengambil satu tahap untuk melakukan pendekatan, dan mudah-mudahan pendekatan ini nantinya akan menghasilkan hasil yang kita harapkan seperti itu Pak. Jadi saya pun merasa senang ya Pak, karena yang tadinya saya pikir saya tidak bisa menyelesaikan ataupun membuat solusi dari permasalahan yang saya alami. Tapi setelah kita berbincang-bincang, saya bisa mendapatkan solusinya Pak. Iya, baik Ibu. Saya tunggu ya Bu ya cerita Ibu bagaimana cara Ibu menerapkannya, bagaimana cara Ibu supaya si guru tadi tidak tersinggung dan bagaimana cara supaya Ibu tadi bisa berubah. Saya tunggu cerita dari Ibu ya. Mudah-mudahan itu Oke Pak, bagi saya. pasti diceritakan nanti ya. Aku minta waktunya nanti ya Pak untuk menceritakan bagaimana kelanjutannya ya Pak ya. Oke, Ibu siap-siap. Saya siap. Terima kasih Oke, Ibu. terima kasih banyak ya Pak. Sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak.